Hai guys, kembali lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tonikaku Kawaii. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita bermula dari seorang lelaki bernama Yuzaki Nasa yang mengalami kecelakaan pada malam yang poek itu. Namun dia diselamatkan oleh seorang gadis bernama Tsukasa. Di masa kecilnya, nama Nasa membuat dirinya begitu aneh bagaikan roket peluncur NASA. Maka dari itu, Nasa berusaha keras agar dia menjadi siswa terbaik. Kemudian saat akan lanjut sekolah, dia dengan yakin ingin masuk ke sekolah yang dia inginkan. Gurunya juga berpesan agar bicara dulu dengan orang tuanya untuk menentukan masa depannya. Singkat waktu, malam pun poek, dia menemui seorang gadis seksoi dan imut. Yuzaki mengikutinya hingga akhirnya dia mengalami kecelakaan tertabrak truk. Namun untungnya, Tsukasa berhasil menyelamatkannya. Yuzaki melihat Tsukasa berjalan bagaikan putri Kaguya. Setelah dia sadar, Yuzaki berusaha mencari gadis tersebut. Dia berjalan dan akhirnya menemui Tsukasa. Ketika menemuinya, Tsukasa lalu memberikan sweater miliknya kepada Yuzaki. Kemudian, di luar, Yuzaki menyatakan rasa cintanya kepada Tsukasa. Melebihi ekspektasinya, rupanya Tsukasa ingin menikah dengannya dan merawatnya. Setelah itu, Yuzaki pingsan dan dirawat. Yuzaki lalu bekerja dan menyewa sebuah apartemen kecil. Tanpa diduga, Tsukasa datang menemuinya di apartemen. Tsukasa lalu memberikan sebuah kertas yang rupanya adalah surat nikah. Yuzaki pun langsung riweuh setengah edan. Akhirnya Yuzaki melakukan tanda tangan surat nikahnya. Mereka pun pergi berdua ke kantor urusan pernikahan. Pelayan pun menerima suratnya dan diberikan hadiah olehnya. Yuzaki masih setengah tidak percaya kalau dia menikah dengan gadis idamannya. Dia kepikiran untuk bisa sepuasnya menggrepe Tsukasa. Yuzaki pun riweuh ketika Tsukasa datang ke apartemennya. Yang bikin dia riweuh adalah masalah ranjang yang cuma muat untuk satu orang saja. Kemudian, Tsukasa memutuskan untuk selalu tinggal bersamanya. Perkataan itu jelas membuat riweuh Yuzaki. Namun Tsukasa menyadari kalau Yuzaki hanya punya satu ranjang. Tapi bagi Yuzaki, tidak masalah asalkan abang merasa puas. Kemudian, Yuzaki menanyakan Tsukasa yang menikah dengannya. Namun Tsukasa malah balik menanyakan Yuzaki yang menikahi dirinya. Bagi Yuzaki, karena mencintai Tsukasa meskipun belum kenal. Kemudian, Tsukasa cabut untuk menginap. Yuzaki bilang kalau dia akan membeli kasur. Singkat waktu, mereka berdua berbelanja kasur dulu di sebuah mall. Akhirnya, mereka berdua membeli kasur dan membawa pulang ke apartemen. Tsukasa yang mencobanya merasa sangat suka. Kemudian, Tsukasa mengajaknya untuk rebahan bareng. Namun Yuzaki malah riweuh. Lalu Yuzaki berencana mengganti pakaian, namun tidak bisa buka-bukaan secara langsung. Setelah itu, Yuzaki kembali menemui Tsukasa yang menggunakan gaya rambut kepang. Setelah itu, mereka berdua bersiap tidur. Namun Yuzaki tidak bisa tidur karena deg-degser akibat Tsukasa. Dia melihat Tsukasa yang begitu imut dan tidurnya begitu barbar. Paginya Yuzaki memanggil Tsukasa-chan dan membuatnya malu. Sebaliknya, Tsukasa akan memanggilnya Yuzaki-kun. Pagi itu, Tsukasa membuat sarapan terlebih dahulu. Yuzaki melihat Tsukasa bagaikan master chef. Betapa bahagianya Yuzaki ketika mencoba makanan Tsukasa yang begitu nikmat. Kemudian, Yuzaki menyadari kalau Tsukasa belum mandi keramas. Maka dari itu, dia menyuruhnya untuk mandi dulu. Singkat waktu, mereka pergi ke sebuah tempat pemandian. Mereka berdua bertemu dengan Kaname yang menjadi pemilik tempat pemandian tersebut. Kaname adalah teman dari Yuzaki.
Dia juga begitu kaget karena Yuzaki sudah menikah dengan Tsukasa. Karena umurnya masih 16 tahun, Kaname menghajarnya dan menuduh Yuzaki sebagai lolicon. Sementara itu, Kaname berpesan harus bicara dengan Aya, karena Aya punya rasa suka kepada Yuzaki. Maka dari itu, status hubungan mereka berdua harus disembunyikan darinya. Dan rupanya, dari pembicaraan itu, Yuzaki belum mengadakan upacara dan pesta ajojing pernikahan mereka berdua. Kemudian, Yuzaki mandi kuku cuprakan. Tsukasa juga ikut mandi besar. Mengira tempat itu sepi, ternyata ada seorang gadis lain bernama Aya mendekatinya. Kemudian Aya menawarinya untuk menggosok punggung. Aya lalu menanyai namanya, yang bernama lengkap Yuzaki Tsukasa. Aya menganggap Tsukasa itu adiknya. Namun, Tsukasa membangunkan Yuzaki yang sedang bobo. Aya menghampirinya dan mengatakan kalau Tsukasa itu imut. Diceritakan oleh Aya kalau Tsukasa membantu bisnis dan usaha milik abahnya yang sempat sepi. Tsukasa menunggu Yuzaki untuk kembali ke apartemen lagi. Kemudian Tsukasa berusaha membersihkan apartemennya yang kotor sebagai surprise. Singkat waktu, ada seorang gadis yang bernama Chitose datang menemui Tsukasa. Rupanya dia adalah adiknya yang berencana ingin menjemputnya balik. Betapa kagetnya Chitose karena Tsukasa sudah kimpoi dengan Yuzaki. Kemudian Yuzaki pulang ke apartemen. Dia melihat ada seorang gadis di tangga yang sedang termehek-mehek. Rupanya dia curcol karena tetehnya nggak mau pulang. Kemudian Tsukasa menemui mereka berdua karena menyadari ada suara Yuzaki yang sudah pulang. Chitose pun marah seedan-edannya karena Yuzaki adalah suaminya. Dia tidak mengakui sama sekali Yuzaki sebagai suami Tsukasa. Kemudian dia pun diculik ke sebuah tempat. Sesampainya di rumah Chitose, dia berencana membuat skandal agar hubungannya rungkat. Ketika pelayannya bernama Charlotte melakukan buka-bukaan, Yuzaki berusaha kabur. Dia pun lalu bersembunyi di sebuah gudang saat yang lain mencarinya. Charlotte pun akhirnya datang menemuinya. Bagaikan terserang penyakit psikopat, dia pun berusaha menghajarnya. Sayang, batu hasil impor dari bulan itu rusak. Maka dari itu, Yuzaki pun memperbaikinya. Chitose berencana ingin menikahi Tsukasa. Tapi, tiba-tiba Tsukasa datang dan melihat foto hasil sinetron. Dia pun mengajak Yuzaki cabut dan ngobrol serius. Rupanya itu adalah skenario agar Yuzaki bisa kabur dari rumah itu lewat jalur rahasia. Tsukasa tiba-tiba ingin nonton TV, namun Yuzaki menyadari kalau di apartemen miliknya tidak ada TV sama sekali. Tsukasa ingin menonton semua serial Terminator. Meskipun film lama, tapi Tsukasa tidak bisa meremehkan film lawas tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke toko elektronik untuk membeli TV. Mereka berdua bingung dan memilih merek antara panas dingin dan Sony. Namun bagi Tsukasa, film bagus akan tetap bagus mau di TV manapun. Singkat waktu, Yuzaki menemui lagi Kaname. Yuzaki sebelumnya sempat beradu jigong dengan Tsukasa. Lalu Kaname mengingatkannya untuk membelikan sebuah cincin. Namun Tsukasa datang dan dia bilang kalau tidak butuh barang mahal seperti itu. Singkat waktu, Yuzaki masih kepikiran dengan harga sebuah cincin berlian. Lalu Tsukasa dan Yuzaki pun berjalan ke sebuah taman. Taman tersebut sepi dan tidak ada orang sampai-sampai keduanya cicing jempling. Kemudian Yuzaki memegang tangan Tsukasa dan melakukan perhelatan adu jigong dengan spontan. Di sebuah ruyuk, Chitose dan para bebenguknya melihat mereka berdua. Singkat waktu, Yuzaki lalu pergi bekerja. Dan kepikiran Tsukasa yang kesepian terpisah dengannya. Malam yang poik itu, Yuzaki pulang dan sudah disiapkan hidangan. Yuzaki lalu membahas cincin tunangan sebagai rasa cinta. Kemudian esoknya mereka berdua datang ke sebuah toko perhiasan. Yuzaki pun kaget setengah modal karena harganya begitu mahal. Akhirnya dengan bersikeras, sore itu mereka berdua mendapatkan cincin pasangan dengan harga 32.000 yen.
Yuzaki pun bobo malam, sampai dia pun tahu kalau Tsukasa tidurnya barbar. Bahkan sampai tidur berpangku sebelah tangan. Singkat waktu, pagi pun isuk, Yuzaki ingin membeli double bed agar tidurnya tidak berpisah dari satu ranjang. Dia juga kepikiran ingin tinggal di apartemen yang besar. Tiba-tiba Yuzaki riweuh, lalu Tsukasa yang memasak pun menghampirinya. Singkat waktu, Yuzaki menemui Kaname dan ingin curcol bisa tidur satu ranjang biar puas. Yuzaki juga ingin pindah ke apartemen yang lebih luas. Malam yang poek itu setelah nguli, Yuzaki tidak sengaja melihat Tsukasa membuka celana gemesnya. Di taman itu, Yuzaki bercerita kalau dia ingin pindah ke apartemen yang lebih besar. Namun masalahnya adalah duitnya dari mana. Sebelumnya dia juga ingin menyewa tempat dahulu, sampai kepikiran kedua orang tua Yuzaki yang sama sekali belum tahu soal pernikahan mereka berdua. Yuzaki pun menelepon orang tuanya dan kaget karena sudah menikah. Dia juga menceritakan kalau Tsukasa itu adalah orang yang menyelamatkannya sebagai istri. Kemudian di taman, Yuzaki chatting kalau dia disuruh pulang kampung. Sementara itu, Chitose dan para bebenguknya mengabarkan kalau Yuzaki dan Tsukasa akan pulang ke kampung di Nara. Di sore itu, Tsukasa difoto oleh Yuzaki bagaikan foto seorang model. Malam yang poek itu, mereka berdua pun pergi pulang kampung menggunakan bus. Di perjalanan, Yuzaki dibuat riweuh oleh Tsukasa sampai nyeri tuur. Sementara itu, Chitose yang berhati psikopat itu masih mencari cara agar hubungan mereka berdua rungkat. Yuzaki dan Tsukasa yang sedang istirahat perjalanan itu mencari lokasi tempat makan paling mantap. Akhirnya, mereka memutuskan beli mie kuah rasa jeruk nipis. Tsukasa pun lalu menyuapi Yuzaki. Kemudian, saat Tsukasa makan jeruk, Yuzaki memfotonya karena begitu kawaii. Dan tentu saja membuat Tsukasa riweuh. Setelah itu, saat Tsukasa ditinggal sendirian, dia dihampiri oleh Chitose. Dia panas hati karena Tsukasa bermesraan dengan Yuzaki. Ada sebuah acara Hirunendes yang sedang syuting di lokasi. Kemudian, Tsukasa pun lari ngabret edan bersama Yuzaki untuk menghindari acara syuting. Mereka berdua lanjut perjalanan. Sementara itu, Chitose ingin masuk TV dan curcol. Akhirnya, sampai di Kyoto. Mereka mampir dulu ke toko dan Tsukasa menggunakan pakaian kimono. Sementara itu, Chitose datang menemui mereka berdua. Dia masih tidak terima dengan pernikahannya. Yuzaki berusaha untuk memberi pengertian kepada Chitose. Kemudian Chitose diajak Yuzaki berkeliling dan membeli makanan sate di tempat tersebut. Singkat waktu, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Nara. Diceritakan oleh Yuzaki kalau dirinya berasal dari Tokyo karena ikut babehnya yang menjadi dosen arkeologi. Akhirnya di malam yang poek itu, mereka menemui kedua orang tua Yuzaki. Mamahnya begitu riweuh dan kaget dengan Tsukasa. Sementara babehnya ngajedok cicing dari pagi. Kedua orang tuanya masih harus mempersiapkan mental dan batin karena pernikahannya. Tapi sebelum itu, Yuzaki kemudian disuruh untuk mandi dulu. Setelah mandi, Tsukasa menceritakan babehnya yang begitu luar biasa. Kemudian, Yuzaki mengatakan kepada mamahnya akan menginap satu malam saja. Yuzaki pun merasa riweuh karena malam ini tidur satu kamar bersama Tsukasa dan dia pun deg-degser. Saat akan tidur, Yuzaki meminta Tsukasa untuk tidur berpangku sebelah tangan. Bukan sensasi kenikmatan, tetapi lengannya malah pegel. Pagi pun isuk, Tsukasa lebih dulu bangun dan ganti pakaian. Tsukasa diajak babeh Yuzaki ke sebuah tempat perpustakaan koleksinya. Yuzaki pun datang menemuinya. Dijelaskan oleh Tsukasa kalau babehnya menunjukkan ruang kerja pribadinya. Singkat waktu, mereka berdua pergi ke sebuah patung Buddha dan pergi ke sebuah kuil yang cukup jadul. Diceritakan oleh Tsukasa kalau babeh Yuzaki itu mengucapkan terima kasihnya karena sudah menolong anaknya yang amat sangat dibanggakan.
balik ke Tokyo dan tanpa diduga apartemen Yuzaki itu tinggal terbakar sampai ludes. Untungnya barang pribadi milik Tsukasa tidak tertinggal di apartemen. Sementara itu Yuzaki membawa kembali pot bunga kesayangannya. Yuzaki juga punya asuransi tempat tinggal. Singkat waktu, Yuzaki yang sedang mandi besar itu mikir-mikir untuk punya tempat tinggal baru. Dia pun kaget ketika Kaname masuk ke tempat mandi. Untungnya Kaname dengan rendah hati dia memberikan tempat tinggal sementara untuk Yuzaki dan Tsukasa. Sore itu, Kaname masih memikirkan agar ayah tidak kaget. Karena ayah suka dengan Yuzaki dan sampai sekarang belum menyadari kalau mereka berdua sudah menikah. Kemudian Yuzaki menemui ayah di dapur dan menceritakan kalau dia tinggal sementara di belakang pemandian. Dia juga bercerita saat di Nara, Yuzaki mengenalkan Tsukasa ke keluarganya. Betapa kagetnya ayah saat mamahnya mengatakan Yuzaki sudah punya istri. Ayah pun riweuh dan merasa panas hati akibat perkataan mamahnya. Sementara itu, Tsukasa akan mencuci pakaian miliknya. Mereka berdua pergi ke tempat laundry. Kebetulan sekali, Yuzaki memfoto dirinya yang sedang cicing. Setelah itu mereka berdua berbelanja pakaian karena beberapa simpanan pakaian milik Tsukasa dan dalemannya ada yang terbakar. Yuzaki menyadari kalau tempat tinggal sementaranya berasa begitu jadul. Kemudian Tsukasa menyiapkan makanan tonkatsu buatannya sendiri. Yuzaki yang mencobanya begitu menikmatinya. Rupanya tonkatsu buatannya itu berasal dari daging bagong. Kemudian Kaname memberikan potongan melon kepada mereka berdua. Singkat waktu, Yuzaki mendapat telepon kalau dia diberikan sebuah apartemen mewah oleh pemilik apartemen yang terbakar itu. Kemudian Yuzaki mengajak Tsukasa pergi ke apartemen tersebut. Mereka berdua masuk ke apartemen dan terlihat begitu mewah, lengkap dengan beragam fasilitasnya. Yuzaki kepikiran untuk mandi bareng di bak tersebut. Kembali ke Kaname, dia sudah sejak lama mengurus tempat pemandian milik keluarga. Tsukasa menemui dirinya dan menawarkan untuk membantunya. Dia pun lalu membantu untuk membersihkan tempat pemandian itu. Yuzaki juga diceritakan membantunya untuk membuat alat pembersih. Pada malam yang poek itu, mereka berdua akan berbelanja. Akan tetapi, mamahnya Kaname memintanya melewati sebuah taman. Tanpa diduga, mereka pun berpelukan hangat di tempat tersebut. Chitose datang ke apartemen Yuzaki yang terbakar itu. Dia pun kaget dan heran. Akhirnya, dia pun tahu kalau tempat tersebut terbakar hebat sebelumnya. Tsukasa yang berjalan itu dicegat olehnya. Dia meminta tempat tinggalnya sekarang. Namun, Tsukasa menjebaknya ke sebuah taman bermain. Sementara itu, Yuzaki sedang ngoprek-ngoprek harta karun. Dia menemukan sebuah wajan takoyaki, lalu berencana untuk melakukan pesta takoyaki dengan yang lain. Tanpa diduga, Chitose mendatangi tempat pemandian tersebut. Dijelaskan oleh Kaname kalau mereka berdua tinggal di tempat tersebut. Kemudian Chitose dan para bebenguknya mandi besar di tempat itu. Sekaligus juga sebelum mandi, meminum minuman berdemek. Setelah itu, Kaname mengajaknya untuk pesta makan takoyaki. Untungnya, para pelayan Chitose itu membawa bahan masak. Kemudian, pesta pun digelar. Tsukasa membuat makanan pizza yang mirip seperti di Pizza Hut. Setelah itu, para bondon bertiga itu pun bermain PS. Pertama, Chitose melawan Aya terlebih dahulu. Setelah perhelatan adu mekanik, sayangnya Chitose kalah dalam permainan itu. Giliran Tsukasa melawan Aya, perhelatan adu mekanik begitu sengit, sampai-sampai keduanya KO. Yuzaki tampak sibuk multitasking. Tsukasa melihat wajah Yuzaki yang tampak memerah. Rupanya Yuzaki terkena flu karena kelelahan nguli. Sayangnya dia terkena demam musim panas. Untungnya sudah diberikan obat dan Yuzaki pun beristirahat tiduran terlebih dahulu. Tsukasa akan selalu bersama dan merawatnya hingga sembuh.
Kemudian Tsukasa merawat Yuzaki saat dia bobo ganteng. Secara diam-diam, Tsukasa juga memfoto Yuzaki yang sedang bobo. Singkat waktu, malam pun poek. Tsukasa berencana membuat makan malam untuknya. Namun sayangnya Yuzaki belum ingin makan sesuatu. Kemudian Tsukasa membersihkan badan Yuzaki yang penuh kesang itu. Saat Tsukasa memintanya untuk membuka sempak, Yuzaki pun riweuh dan tidak ingin buka-bukaan. Kemudian mereka berdua pun bersiap tidur malam. Yuzaki berusaha untuk menjaga dirinya sendiri sesuai pesan dari bininya. Lalu, Yuzaki berencana membereskan kerjaan agar bisa mengajak Tsukasa untuk pergi ke tempat mercon. Mereka pun lantas beradu jigong. Namun Tsukasa riweuh karena Yuzaki beradu jigong dengan agresif. Esok pun tiba. Tsukasa mempersiapkan dirinya untuk pergi ke tempat mercon. Dia menggunakan pakaian yukata andalan. Yuzaki yang melihatnya merasa Tsukasa makin begitu imut. Malam yang poek itu di sebuah pesta, Tsukasa akan membeli takoyaki yang dikukus tanpa minyak. Tanpa diduga, Chitose dan bebenguknya juga datang ke pesta itu. Dia lalu menantang Yuzaki untuk menangkap ikan, tetapi sayangnya gagal. Kemudian, Tsukasa ngobrol berdua dengan Yuzaki di sebuah kuil. Tsukasa sudah menganggap Yuzaki lebih penting dari apapun sebagai pasangan bini dan laki. Saat akan beradu jigong, Chitose berusaha mengganggu perhelatan adu jigong mereka berdua. Akhir cerita, mereka melihat mercon. Di masa yang akan datang, Yuzaki ingin melihat mercon bersama Tsukasa lagi. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.